Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan teman-teman informasi mengenai yang sedang hangat akhir-akhir ini dan sedang kita bicarakan juga di daerah kami, dan mungkin ini juga belum sampai ke daerah teman-teman, yaitu motif penipuan terbaru di aplikasi Maxim ataupun di aplikasi taksi driver, teman-teman. Modus penipuan ini adalah modus penipuan baru yang menggunakan aplikasi taksi driver dan aplikasi Maxim dari customer, sehingga kita bisa rugi banyak, teman-teman. Ada beberapa contoh yang sudah saya berikan di video-video saya sebelumnya mengenai orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim, yaitu membeli pulsa, orderan talangan yang sampai ratusan ribu, terus juga membeli Shopee Pay, membeli di Alfamedia ataupun di Indomaret. Itu adalah bagian contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman mengenai orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim, teman-teman. Selanjutnya ini ada orderan terbaru ataupun orderan fiktif terbaru yang oknum ataupun penipu ini melancarkan aksinya di aplikasi taksi driver. Ini juga bagian dari kelemahan yang kita tahu bersama, kelemahan yang ada di aplikasi Maxim, dan kelemahan ini juga bisa mereka gunakan untuk terus melakukan aksinya, di mana mereka bisa merugikan kita sebagai driver dan merugikan customer yang memesan menggunakan aplikasi Maxim. Nah, teman-teman, contoh yang salah satu yang motif terbaru dari orderan fiktif ini yaitu mengenai orderan yang mana seperti contoh di samping. Nah, di sini kita bacakan dulu, teman-teman, untuk contoh kasusnya kepada teman-teman. Teman-teman lihat dulu untuk screen recordernya ya. Oke, teman-teman, jadi kita mau lihat kasusnya seperti ini. Jadi ini saya mau bacakan ke teman-teman di kasus seperti ini, dan sini ada beberapa fotonya yang mungkin kita bisa pelajari. Nah, di sini saya mau bacakan ke teman-teman. Pelajaran lagi buat saya hari ini dan juga buat pedagang online yang suka pakai jasanya Maxim. Sebagai nomor penerima jangan ditulis di keterangan, nanti kasih langsung saja ke Maxim pas datang ambil barang. Karena ada benalu di antara driver Maxim. Dia gunakan itu aplikasi Maxim bukan untuk cari rezeki yang halal, tapi cuman untuk ambil nomornya CS untuk dijadikan korbannya. Nah, jadi tadi saya order Maxim. Kebiasaanku nomor penerima saya tulis di keterangan dengan harga kue. Padahal sebelumnya saya selalu kasih nanti di chat atau pas driver datang. Cuman suami sarankan tulis di keterangan saja karena ada Maxim meminta, memang karena sebelum dorang ke rumah, dorang mau telepon memang penerima, jangan sampai sejauh-jauh ambil ternyata penerima diangkat telepon. Jadi sudah datanglah driver Maxim yang bukan oknum. Nah, ini kita bicara bukan oknum. Ada dua, teman-teman ya. Ambil barang dan langsung pergi. Dan si oknum Maxim yang satunya mulai menjalankan aksi tipu-tipunya. Dia WA lah customer minta pembayarannya ditransfer saja. Customer heran kenapa malah si driver atau oknum yang kasih nomor rekeningku, bukan si penjual itu. Nah, ini untuk oknum driver yang menipu ini, teman-teman. Langsunglah customer telepon saya, Bu, ini ditransfer ke ibu pembayarannya atau ke driver atau si oknum yang tadi yang WA si customer yang tidak mengambil barang. Soalnya driver sudah berdesak minta transfer. Jadi dengan tenang walaupun cukup tegang saya jelaskan ke ibunya, suruh saja drivernya datang dulu, bilang nanti ibu transfer pas dia datang, dan ibunya oke kan. Pas sampai driver, karena memang driver yang satu ini memang tidak tahu apa-apa, jadi begitu ibunya kasih ongkir dia langsung pergi karena memang yang dia tahu tinggal antar. Oke. Tapi pas driver yang pertama tadi yang mungkin tidak mengetahui semuanya ini sudah pergi. Nah, di sini aksi dari si penipu tadi bawa WA atau me-WA lagi si oknum minta transfernya sama si customer atau si ibu ini, dan si ibu ini langsung kirimkan saya chat driver ini, ternyata bukan dia yang bawa itu ibu, nomornya dengan nomor si penipu itu beda. Ternyata kata si driver kejadian itu pernah terjadi 2 hari yang lalu di teman driver lainnya, tapi kali ini saya masih beruntung karena aksi penipu tidak berhasil, alhamdulillah. Kalau yang sebelumnya kasihan CS-nya kena sial. Save bye-bye nomornya dan teman-teman juga bisa pelajari. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh chatnya seperti ini.
Beri minta ongkos adminnya, terus seperti ini dari si penipu tadi, dia sudah chat seperti ini untuk yang driver pertama, ini untuk yang oknum penipu tadi teman-teman. Oke, jadi seperti itu, kita jelaskan lagi. Nah teman-teman, jadi itu dia menggunakan aplikasi driver ataupun aplikasi taksi driver untuk melihat orderan-orderan yang muncul di situ teman-teman. Nah, dari orderan-orderan yang muncul di situ, ini antara dua belah pihak, si customer dan si penjual dan si customer. Jadi teman-teman, ketika customer memesan sesuatu, contohnya barang, seperti yang di samping tadi, dia memesan barang dengan harga sekian dan dengan ongkir sekian, dan orderan tersebut sudah ada di daftar orderan yang ada di aplikasi taksi driver. Nah, si penipu ini melancarkan aksinya dengan mengambil orderan ini. Mereka juga bisa langsung mengambilnya tapi dengan jarak yang cukup lumayan jauh, dan juga mereka bisa melihat nomor telepon yang ada di deskripsi di taksi driver yang mereka bisa ambil untuk bisa mereka hubungi secara langsung, dan tidak lagi melalui aplikasi Maxim yang mereka pesan di aplikasi Maxim sehingga mendapatkan driver tadi. Nah, si penipu ini langsung menghubungi si customer yang memesan barang ini, dan ketika dia hubungi melalui WA, di situ dia menyampaikan bla 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 mengenai jenis orderannya, berapa harga orderannya, berapa ongkirnya, sehingga nanti dia memberikan deskripsi dan memberikan pesan kepada si customer untuk bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu yang mereka kirim, dengan alasan bahwa si penjual tidak mau menerima uang tunai, dan salah satu contohnya juga si driver dengan alasan tidak mempunyai uang kecil ataupun tidak membawa modal sama sekali teman-teman. Nah, di sini dia caranya teman-teman harus ingat, ini juga bisa disampaikan ke saudara, ke teman-teman, dan ke siapapun di sana, karena ini bisa merugikan kita driver, karena kalau kita udah ambil barangnya dan si penipu ini udah hubungi duluan, ternyata kita udah bayar langsung, dan yang si penipu ini udah dibayar melalui transfer, dan kita lagi akan salah paham lagi dengan si customer. Nah, di sini saya mau sampaikan ke teman-teman dan saya mau tekankan ke teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan video ini, disimak dan disampaikan ke teman-teman yang lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin merugikan teman-teman kita yang lain di luar sana teman-teman, gitu. Nah, itu tadi, jadi ketika si customer ini memberikan pesan kepada si penipu ini memberikan pesan si customer untuk mengirimkan sejumlah uang, nah di situ dia langsung bisa tergiur dengan mungkin dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh si driver tadi. Dia tidak mempunyai modal lah, terus juga si penjual juga tidak mau uang tunai dan seterusnya, sehingga kita sebagai customer ataupun si customer yang memesan tadi juga kasihan dan langsung mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu yang diberikan oleh si driver, dan tidak melihat terlebih dahulu apakah ini betul atau tidak, dihubungi dulu atau tidak. Dan sebagai customer sebenarnya mereka juga serba salah teman-teman, serba salah, karena mereka sudah memesan sesuatu dan udah ada dapat driver, dan tidak mungkin juga mereka langsung membatalkan orderannya. Takutnya itu driver yang baik dan driver yang mungkin membutuhkan orderan tersebut. Itu juga yang dikhawatirkan oleh si customer, sehingga customer juga ingin langsung mentransferkan uang sehingga si driver juga bisa senang mendapatkan orderan tersebut. Itu teman-teman. Jadi pesan saya ke teman-teman driver dulu. Pesan saya ke teman-teman driver bahwa kalau kemudian kita mendapatkan orderannya, terlebih dahulu kita bisa hubungi si customer dulu untuk memastikan orderannya, apakah ada driver lain yang menghubungi si customer selain dia. Ketika ada driver lain yang menghubungi dia, dikonfirmasi terlebih dahulu apakah dia menyuruh untuk mengirimkan sejumlah uang. Kalau terjadi hal demikian, teman-teman langsung untuk menyuruh si customer untuk jangan mengirimkan sejumlah uang ke penipu tadi. Sampaikan dengan baik dan dengan tenang bahwa itu adalah penipu, gitu. Terus juga ketika teman-teman dapatkan orderan ini, teman-teman juga jangan langsung jalan,
teman-teman bisa pastikan dulu ini real atau tidak. Ketika udah real, teman-teman pesan dan teman-teman antarkan. Kan banyak di luar sana biasa teman-teman driver itu langsung datang ke kiosnya, datang ke warungnya untuk pesan dan tidak konfirmasi dulu ke pelanggan, hingga nanti akan kejadian seperti ini teman-teman. Terus juga untuk driver yang kedua, saya pesankan untuk selalu bisa waspada dan teliti akan orderan-orderan yang ada di deskripsi, karena di deskripsi ini bisa siapapun yang lihat di daerah teman-teman itu bisa lihat orderannya, bisa lihat nomornya, dan nomor si customer juga tidak tersembunyi, yang mana ini bisa digunakan dengan negatif teman-teman gitu. Itu untuk customer, teman-teman customer yang nonton video ini, saya mau kasih pesan juga. Jangan mudah percaya dengan pesan-pesan yang mungkin menyuruh kita untuk mentransferkan uang. Jangan mudah percaya, karena ketika kita langsung mentransfer uang tersebut, kita mungkin tidak merasa bahwa itu si driver yang melakukan penipuan. Tapi kalau kita mengirimkan uang itu, kita hanya ingin membayar driver karena driver udah dapat orderannya, dan orderan tersebut nantinya akan ke kita atau akan diantarkan ke kita. Itu yang kita ketahui atau si customer ketahui. Dan ternyata ketika dia mengirimkan pesannya, barangnya udah nggak datang, uangnya udah hilang gitu. Itu lebih teliti juga teman-teman customer yang ingin memesan sesuatu. Terus juga kalau ada nama yang ada di orderan, teman-teman customer itu harus lihat juga di aplikasi. Kadang teman-teman customer juga tidak melihat apa yang ada di aplikasi, langsung pesan langsung keluar, ada yang hubungi, itu udah yang didapat drivernya, itu udah yang di chat, dibalas chatnya dan seterusnya, padahal tidak lihat dulu namanya siapa, fotonya gimana, memastikan ini orang yang ambil orderannya supaya jelas. Itu biasanya si driver tidak lagi melihat itu, kadang mereka capek ataupun mereka tidak mau lagi melihat itu karena mungkin ribet dan seterusnya gitu. Nah, itu pesan saya teman-teman. Semoga bisa informasi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa mendapatkan info terbaru juga buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.